Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 5, Pak Menteri beserta seluruh jajarannya. Di bulan puasa ini memang suasana lebih hening ya. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan bagi yang melaksanakan puasa dengan baik. Alhamdulillah masih bisa produktif di saat puasa. Pak Menteri pertama dalam evaluasi ini mengapresiasi kinerja Pak Menteri dengan seluruh jajarannya sampai ke tingkat balai yang ada di Riau juga. Apresiasi sekali komunikasi dan kerjasama kemitraan terjalin dengan baik dan itu menjadi salah satu indikator barangkali penunjang kami bisa terpilih kembali untuk periode 2024-2029. Dan kehadiran kami di Komisi 5 ini memang sangat ditunggu oleh rakyat Riau, karena ternyata pada periode-periode sebelumnya jarang sekali dari Riau ini duduk sebagai di Komisi 5. Kami mengucapkan terima kasih, terasa sekali manfaatnya dengan program-program yang ada, tapi tentu saja kami tidak akan pernah berhenti untuk selalu memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat Riau. Secara umum tadi disampaikan bahwasanya penilaian BPK terhadap kinerja Pak Menteri itu sangat bagus sekali, mudah-mudahan menjadi husnul khotimah, karena ini adalah tahun terakhir, ya bukan husnul khotimah meninggal maksudnya ini, husnul khotimah pekerjaan. Karena salah satu doa Nabi itu adalah Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, berikanlah penutup dari setiap pekerjaan kami itu yang terbaiknya. Mudah-mudahan ini tahun terbaik bagi Pak Menteri, apalagi saya lihat bahwasanya salah satu catatannya adalah menyelesaikan seluruh program-program yang memang harus selesai. Kecuali beberapa catatan tadi saya baca seperti pembangunan bendungan Cibet dan Cijurai dan seterusnya. Tapi secara umum saya lihat mudah-mudahan seperti di kami ada program IPAL yang ada di Pekanbaru, mudah-mudahan bisa tuntas jalan-jalan kembali normal, bahkan lebih baik. Walaupun sempat kemarin terjadi sedikit polemik di masyarakat, tidak ya setelah bekas galian itu kemudian tidak cepat dipulihkan pembangunan jalannya. Kemudian program-program kecilnya insya Allah selesai. Hanya saja Pak Menteri, pasca hujan yang beberapa bulan kemarin, itu banyak sekali jalan-jalan yang ada di Riau itu rusak. Terutama jalan yang kita bangun Pekanbaru, Kuansing, Batas Sumbar. Ini belum pernah ditangani sebesar ini. Kemarin kita anggarkan itu multi-yes kalau tidak salah 270 miliar. Tetapi kemarin pas banjir itu rusak lagi Pak. Karena memang penanganannya kebanyakan minor kalau tidak salah. Belum rekonstruksi itu hanya berapa persen. Dan ini memang puluhan tahun tidak tertangani Pak. Jadi mereka berharap, masyarakat berharap karena pasca banjir itu rusaknya sangat parah lagi, berharap bahwasanya ketika direhab, rehabnya rehab rekon. Karena dasarnya itu juga memang sangat-sangat masih rendah kualitasnya. Begitu juga jalan Simpang Lago Sore Pak, ini 2 bulan akses jalan tidak bisa dilewati. Nah ini ada usulan, kemarin saya ditelepon oleh Pak Gubernur, usulkan Pak Syahrul katanya, agar bisa jalan ini bisa menggunakan kaki gajah. Memang berat, biaya besar, tapi kemarin 2 bulan itu tidak bisa dilewati, dan itu adalah jalan yang sangat vital, ekonomi masyarakat betul-betul hancur Pak, akibat banjir tersebut. Kemudian Pak Menteri,
bahwasanya masyarakat Riau dikagetkan dengan kenaikan tarif tol yang cukup besar, signifikan, khususnya Pekanbaru Dumai, Pak. Dan mereka dapat pula di Facebook, di media sosial itu bahwasanya di Malaysia katanya, tetangga mereka itu di Lebaran ini tolnya justru gratis. Ya, maklumlah karena mungkin bertetangga dengan Malaysia, mereka perbandingkan. Jadi kemarin di bulan Maret ada kenaikan tol yang cukup besar di Pekanbaru Dumai. Nah, apakah ini bisa dipertimbangkan, Pak? Kemudian saya mendapatkan catatan kemarin ada kunjungan saya pasca Pileg itu, man lipat kain, Pak, kebakaran, man lipat kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, kebakaran. Saya diminta untuk menyampaikannya di rapat ini, sehingga menjadi perhatian. Mudah-mudahan bisa apakah sisa anggaran atau bagaimana, karena anak-anak ini sekarang sekolahnya sudah tidak di sana lagi, harus menumpang di tempat-tempat lain. Kemudian jembatan gantung Kauman, di jembatan gantung yang sudah kita bangun oleh Kementerian PUPR, sudah diserahkan memang ke daerah, Pak. Yang kebakaran tadi apa, Mas? Apa, Pak? Yang kebakaran tadi apa? Man 1 lipat kain, Pak. Man 1 lipat kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. Kemudian jembatan gantung desa Bukit Kauman ini, Pak, di Kuansing, Kabupaten Kuansing, mereka sudah bersurat. Jembatan ini sudah dibangun oleh Kementerian PUPR, kemudian sudah diserahkan, Pak. Cuma tanahnya ini bergeser, sehingga merobohkan jembatan ini kemarin. Jadi mereka juga tidak kuasa lagi untuk ini kan, memang sudah diserahkan. Ini apakah ada perlakuan khusus dari kementerian, karena ini sangat vital juga jembatan ini. Kemudian Bapak, terakhir saya apresiasi dan juga berterima kasih lah, aspirasi masyarakat sudah tertampung. Cuma ketika saya nilai-nilai, pertimbangkan dan melihat anggaran-anggaran khususnya untuk BWS, Pak, sekali lagi, BWS tidak seimbang rasanya dengan kewenangan yang ada di BWS Riau itu dengan anggaran yang tersedia. Pertama, tahun ini tidak ada lagi bangunan penahan ombak di pantai, Pak. Untuk pantai tidak ada lagi, karena SBSN sudah selesai katanya. Nah, sementara APBN dan APBN kita tidak jalan. Padahal ada yang sudah ada, sudah ada DED-nya, sudah kita bangun. Dan yang sudah sering saya sampaikan yaitu akibat ombak ini, akibat abrasi di pantai, itu banyak sekali kelapa-kelapa yang masyarakat itu harus terjun ke laut dan menyebabkan mereka tidak punya penghasilan. Kalau tidak ini diamankan, ini akan mengancam ribuan, bahkan jutaan hektar kelapa. Kemudian yang kedua untuk sungai, Pak. Kewenangan BWS Riau itu ada 4 sungai, tetapi sesungguhnya sungai besarnya 5, karena sungai Kampar itu dihitung 1, padahal jalurnya 2. Nah, kasusnya ratusan kasus, setiap tahun hanya 5 titik saja, Pak. 5 titik saja. Mohon ada keadilan, keseimbangan, pemerataan untuk anggaran BWS Riau ini, karena setiap kami turun yang selalu menjadi keluhan masyarakat itu adalah turap tebing sungai, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.